Yes, 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 yes. Gagal berkunjung dan silaturahim halal bihalal di PKS, Prabowo berkunjung dan halal bihalal di kalangan kiai-kiai NU atau Nahdlatul Ulama. Ya. Ini banyak yang menerka-nerka ini dengan kayak begini kejadiannya nih ya. Banyak yang spekulasi dan banyak yang menganalisa ya, tapi saya nggak usah analisa lah ya. Saya nanti insert komen beberapa aja lah. Itu bagian dari analisa apa menduga-duga ya, wallahu a'lam bishawab. Nanti diterjemahkan sendiri ya. Ternyata sambutan yang disampaikan Prabowo pada saat halal bihalal di depan pengurus NU sangat mengena, menusuk hati, bahkan menusuk jantung dan bermakna yang sangat mendalam. Iya. Yeah. Apa itu? Simak videonya. Kami sangat-sangat berterima kasih atas tadi pernyataan komitmen bahwa NU, keluarga besar NU akan mengawal dan mendukung pemerintah yang akan datang. Sampai di sini dulu. NU berkomitmen mengawal dan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan. Iya. Ini berimpact dahsyat sekali terhadap pembangunan dan kelancaran kelangsungan negara kita. Berimpact besar sekali. Karena ya kita tahu sendiri, tokoh-tokoh dan kiai NU ya sangat berpengaruh di tengah-tengah masyarakat kita. Iya. Nanti kalau politisi yang ada di satu daerah nggak setuju misalnya ya mengkritisi, langsung dipanggil sama ulama NU-nya. Fulan sini. Siap Kiai. Kamu ngomong apa? Oh, maaf Kiai. Siap salah Kiai. Lu ngomong apa ya, Tong? Ya kalau sepanjang negara pemerintahan baik-baik saja, kenapa kalian ngerecokin? Hah? Kenapa? Gue jadi kiai NU. Yang lagi marahi politisi di daerah. Kenapa? Mau kekuasaan? Ya nantilah 5 tahun ke depan. Ya. Kalau begini mau negara nggak bener-bener. Direcokin terus, siapapun pemerintahan penguasanya direcokin terus. Ya kapan benernya, kapan bekerjanya? Ah lutong. Ya. Oke, udah. Gue sukanya begitu. Itu ya, komitmen NU terhadap pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan. Ya, dia akan mengawal dan mendukung penuh program pemerintahan Prabowo Gibran. Kita simak video berikutnya. Saudara-saudara sekalian, berkali-kali saya mengatakan bahwa saya maju kemarin itu meminta mandat dari rakyat sebagai rasa tanggung jawab saya, rasa kesadaran saya sebagai warga negara bahwa saya merasa dapat berkontribusi untuk memberi solusi-solusi terhadap tuntutan dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan rakyat kita. Ya, kebalikannya itulah komitmen Prabowo kenapa kemarin maju ke Pilpres. Dia punya komitmen dan dia punya cita-cita luhur, cita-cita besar terhadap negara ini. Jadi nggak sekedar pengen berkuasa, otong. Jadi nggak sekedar pengen berkuasa, Anies. Ya. Jar, nggak pengen kuasa doang, Jar. Jadi konsepnya jelas, arahnya mau kemana, mau ngapain, ya sudah ada semuanya di pemikirannya. Dengan pemerintahan existing ini seperti apa, kemudian saya mau ngapain nanti setelah berkuasa, itu jelas. Ya kalau Anies kan memang jelas sih. Apa jelasnya? Ya pemerintahan yang sekarang ini, dia akan rubah semuanya di pemerintahan berikutnya ini. Ya. Karena ya konsepnya kan perubahan. Apa itu? Oh, seluruh infrastruktur yang sudah dibangun, ya mungkin diacak-acak sama dia. Contohnya aja Jakarta. Jakarta infrastruktur udah bagus, sudah tinggal harus nambahin gitu ya. Tapi merubah yang sudah ada. Jalan menjadi sempit, trotoar diperlebar, ada space lain untuk sepeda, macam-macam. Akhirnya juga nggak kepake. Malah dipakai parkir mobil sekarang, ya kan? Itu perubahan itu. Kayak begini orang daerah harus tahu.
Dan nggak harus perlu ke Jakarta untuk tahu ini. Oh, era digital, era modern kok tinggal browsing aja, tinggal buka. Itu Anies tuh. Nah, itu perubahan tuh. Nah, terus perubahan rumah sakit menjadi rumah sehat. Itu Anies tuh. Ya. Perubahan nama jalan menjadi jalan Otong Lenong. Aduh, aku dikritik loh. Bang, kalau lagi ketawa, kalau lagi bicara jangan sambil ketawa. Lalu gimana? Oh, ngetawain Anies. Ya, normalisasi dirubah menjadi naturalisasi. Kan ya, Anies itu. Supaya airnya bening, ya, tidak keruh, air sungai dipasang jaring-jaring. Nah, itu perubahan tuh. Udah bener-bener nggak bisa, nggak tahu membangun, nggak tahu ke depan apa, nggak tahu banget, ya, asal aja membuat patung di mana-mana, padahal cuman temporary, menelan biaya puluhan bahkan ratusan miliar, nggak tahu orang ini nggak tahu banget gitu, orang daerah mesti tahu kayak begini-ginian nih. Ya, bukan karena benci, enggak. Ya, tapi faktanya kayak begitu yang terjadi. Rumah sakit, rumah sehat. Banjir, disiapin taman untuk parkir air. Aduh. Menolak reklamasi diganti, ya kami hanya memberikan izin IMB. Udah nggak banget. Nggak ada baik-baiknya acan kalau dari sisi ketatanegaraan membangun negara. Nggak banget aja. Yang ada merusak. Itulah kemudian supaya nanti ketika nggak melakukan apa-apa justru malah merusak. Supaya merusak itu dikatakan membangun. Jadi dia usung konsep perubahan. Loh, kok malah dirusak? Ya gini namanya perubahan. Ya. Nah, kalau Ganjar sih aku ngelihatnya flat dan ya pengen berkuasa gitu aja. Ini dari perspektif saya ya, belum tentu benar gitu. Oke, kita lanjut. Saya bergabung dengan Pak Jokowi, walaupun kita telah berseberangan, berkompetisi dengan tajam 2 kali pemilihan umum. Begitu beliau mengajak saya kira saya berpikirnya itu mungkin hanya setengah jam. Dan saya mengatakan saya gabung. Saudara-saudara, saya bergabung dengan penuh kesadaran bahwa tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita sekarang tidak semakin mudah dan tidak semakin sederhana. Dengan ajakan Pak Jokowi untuk bergabung, dengan saya masuk ke pemerintahan, dengan saya ikut dari dekat pembahasan-pembahasan, keputusan-keputusan yang diambil oleh Pak Jokowi, saya berkeyakinan bahwa memang tugas pemerintah, tugas penerima kepercayaan rakyat benar-benar sungguh-sungguh harus bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, untuk keselamatan seluruh bangsa Indonesia. Itulah komitmen Prabowo Subianto, jelas, tegas, dan arahnya juga jelas. Ya, dia udah tahu existing yang sekarang, ini udah meletakkan fondasi yang benar, dan banyak sekali memang begitu beliau masuk ke pemerintahan, aset-aset negara, kekayaan negara yang memang harus diselamatkan, dan itu tidak gampang, ya, karena banyak campur tangan asing kepada calon-calon yang lain, dan itu kalau sampai jadi, kita berantakan lagi. Itu komitmen Prabowo, tahu betul setelah ini kemudian dia mau ngapain. Intinya adalah, muaranya adalah untuk kemakmuran bangsa Indonesia, untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Itu konsep besarnya seperti itu. Muaranya ke sana, muaranya selalu ke sana. Ya, oke, kita lanjutkan. Dengan demikian, waktu saya ditanya waktu saya mau maju atau tidak 2024 ini, saya terang-terangan mengatakan saya maju apabila saya direstui dan didukung oleh Pak Joko Widodo. Kenapa? Karena kita butuh kontinuitas. Kita butuh komitmen keberlanjutan. Hal-hal yang baik. Investasi uang rakyat yang sudah demikian besar harus diamankan. Konsep dan komitmen Prabowo Subianto. Mudah-mudahan ini tidak perlu diragukan lagi. Ya, karena dari awal sudah ditanyain, Bapak mau maju nggak sama Jokowi? Kalau saya didukung oleh Bapak, saya akan maju, Pak. Tapi kalau saya tidak didukung oleh Bapak, saya nggak akan maju. Kenapa? Karena ada konsep besar Bapak yang harus memang dilanjutkan.
Dan insya Allah saya bersedia untuk melanjutkan itu. Jika didukung oleh Bapak. Jika enggak, saya enggak. Luar biasa. Bayangkan perjalanan negara kita yang sudah sampai sebesar ini, diantarkan oleh 10 tahun seorang Jokowi, alumni UGM, tinggal meneruskan. Bagaimana, kebayang tidak kalau kepegang oleh salah satu dari 2 orang ini? Hah? Bisa-bisa kita kembali ke nol lagi. Kita nggak tahu lagi nasib IKN, padahal itu sudah cita-cita para pendahulu kita. Kita tidak tahu lagi hilirisasi, mungkin stop. Besar kemungkinan stop. Karena ada pengaruh asing masuk ke situ. Ke proses pemilu kemarin kita itu. Kemungkinan besar stop. Kalau stop itu, kekayaan negara diangkut lagi semuanya ke luar negeri. Ya, saham Freeport kemungkinannya kita akan berkurang. Bangsa 10% kita akan berkurang, kemungkinan besar. Ketika kurang, kita sudah minoritas dan tidak bisa mendominasi lagi keputusan. Itu. Dan belum blok-blok migas yang lain yang sekarang sudah dikuasai, kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh kita sendiri. Ya, tetap berkolaborasi dengan asing, tapi mereka minoritas. Saham terbesar sudah kita semuanya. Sudah pemerintahan. Ini, kalau jadi atau kepegang salah satu dari kedua orang ini, waduh, siapapun, bahaya. Bahaya banget. Bahaya banget, bisa-bisa kayak Indosat dijual. Bisa-bisa ya, bisa-bisa begitu. Itulah kenapa Prabowo komitmen, kalau saya didukung Bapak, saya akan maju. Kalau saya nggak didukung Bapak, saya nggak akan maju. Luar biasa kan? Artinya memang niatnya sudah tulus. Mudah-mudahan terlaksana di 5 tahun ke depan. Oke, kita lanjut video berikutnya. Apakah semuanya sudah bagus? Tentunya tidak. Apakah perlu perbaikan? Tentunya perlu. Apakah kita perlu untuk berinisiatif, berinovasi, mencari solusi-solusi yang lebih cepat dirasakan oleh rakyat? Tentu itu harus kita lakukan. Nah, ini adalah ruang kosong dari perjalanan pemerintahan Jokowi 10 tahun yang lalu yang nanti akan diisi oleh Prabowo Subianto. Ya, apakah semuanya sudah bagus? Tentu belum, dan itu yang kita akan perbaiki. Apakah semuanya sudah sempurna? Tentu belum. Itu yang kita harus sempurnakan. Ada konsep dan pemikiran ke arah sana gitu ya. Sekali lagi bayangkan kalau sampai dipegang negara ini oleh salah satu dari keduanya ini. Bayangkan itu. Kenapa? Ya cukup gampang. Kita ngelihat track record-nya aja semasa dia menjadi gubernur. Itu aja gampangnya. Komitmennya kan bisa dibaca dari sana. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan jalan dan perlindungan kepada negara Indonesia ini. Karena memang negara Indonesia ini sebenarnya bisa menghidupi rakyatnya seperti Qatar misalnya, yang bayi baru lahir aja sudah digaji oleh pemerintah. Jadi karena memang kekayaannya berlebihan, seluruh rakyat itu digaji oleh pemerintah. Kerja nggak kerja, yang kerja lebih, yang tidak bekerja dapat gaji dari pemerintah. Indonesia bisa. Kalau nggak ada korupsi, kekayaan alam kita olah sendiri, tidak diolah asing. Ada kerjasama dengan asing, sama Qatar juga ada kerjasama dengan asing, tapi kita sahamnya mayoritas, bukan minoritas. Masa tambang emas sahamnya cuma 8% dari sejak Indonesia merdeka sampai dengan Jokowi berkuasa kemarin 10 tahun yang lalu. Bayangin aja kayak begini loh. Otaknya para profesor dan guru besar kemana gitu ya. Otaknya itu kemana gitu ya. Nggak mikirnya itu loh, sekelas profesor itu kemana gitu. Kalau nggak hanya pengen berkuasa, menjelek-menjelekan Jokowi, akhirnya saya curiga pengaruh asing masuk ke situ. Itu aja yang paling gampang. Bayangkan rakyat kita yang di pedalaman, harga BBM 60.000, sementara di kota-kota di Jakarta cuma 4.500 waktu itu. Bayangkan, selama Jokowi berkuasa, seluruh Indonesia harga BBM sama. Profesor mikir nggak sih sampai situ tuh? Mikir nggak sih? Dan semenjak merdeka sampai dengan Jokowi berkuasa kemarin, itu terjadi ketimpangan yang luar biasa. 4.500 dibanding 60, bahkan ada yang sampai 110.000. Seliter. Profesor, sekelas profesor bisa mikir nggak sampai ke sana? Sekelas guru besar bisa mikir nggak sampai ke situ? Kalau nggak bisa mikir, ya kalian sudah disusupi oleh kepentingan asing. Gampangnya begitu saja analoginya. Lantas kalian ini mau membela siapa? Profesor, mikir nggak kamu? Sampai ke sana nggak pikiran kamu? Para profesor, pembenci Jokowi. Mikir nggak? Mikir nggak? Seluruh pembangunan yang mangkrak waktu Jokowi pertama berkuasa, selesai semua. Waktu sebelum Jokowi, 10 tahun yang lalu, sebelumnya Jokowi berkuasa, pemerintah tidak bisa melanjutkan pembangunan karena tidak punya cukup anggaran. Memang masa Jokowi banyak banget anggarannya? Nggak ada. Sama. Tapi lantas kemudian apa nggak harus membangun? Harus membangun tetap. Bayangin aja. Subsidi tetap jalan, pembangunan semuanya diselesaikan, anggarannya terbatas. Ini kalau nggak seorang Jokowi, nggak akan bisa, saya jamin. Kenapa? Dia mikirnya investasi, ngundang investor dan lain-lain dikerjasamakan, partnership. Dia mikirnya ke sana. Yang penting pembangunan jalan.
Nah, ada lagi yang teriak-teriak hutang. Nanti di sesi terpisah saya sampaikan. Hutang Jokowi yang sudah dilunasan 7.000 triliun. Diam-diam Jokowi sudah membayar hutang semasa Jokowi selama berkuasa 7.000 triliun. Padahal dalam kondisi dia berkuasa, anggaran kita minim. APBN kita minim. Bayangkan, seorang kelas profesor mikir nggak? Menganalisa nggak? Saya mengundang seorang profesor-profesor yang pinter dan yang pengen memazulkan Jokowi, mikir nggak sampai ke sana. Dan ini hanya terjadi seumur hidup negara kita era Jokowi berkuasa. Mau majukan aja. Oktober udah selesai. Mudah-mudahan kita berharap penggantinya jauh akan lebih revolusioner lagi dalam mengambil langkah-langkah dan tindakan untuk menyelamatkan negara ini. Mudah-mudahan tidak seperti oportunis sejati yang hanya pengen berkuasa. Masyarakat, rakyat sudah benar. Kalian 58% penduduk Indonesia memilih Prabowo. Ini sudah pada track yang benar. Jangan lagi percaya pada kampus yang koar-koar terus ingin memajukan Jokowi. Dan itu yang harus kita lawan. Oke, kita lanjutkan videonya. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah rakyat telah mengambil keputusan. Rakyat telah memberi mandatnya kepada Prabowo dan Gibran. Tapi kami hanya tokoh. Tidak mungkin hanya dua orang yang akan selesaikan masalah bangsa. Kami maju dengan kesadaran bahwa kami didukung oleh suatu kumpulan tokoh, kumpulan kekuatan yang sangat besar. Kami merasa itu dan kami membutuhkan itu. Di antaranya adalah kekuatan Nahdlatul Ulama, kekuatan ormas Islam yang moderat, kekuatan Islam yang inklusif, kekuatan Islam yang rahmatan lil alamin. Ya. Ya. Nyindir nih ya. Kok gue jadi tanda tanya, inilah kenapa kemudian halal bihalal PKS kemarin tertunda. Kenapa dia nggak datang ya, walaupun memang sedang waktu yang bersamaan sedang ada acara gitu ya. Mungkin dari sudut ini kali ya. Iya. Itulah kerendahan hati seorang Prabowo bahwa membangun negara ini tidak bisa sendiri-sendiri. Nggak kayak satunya si rambut putih, wah dengan sombongnya diwawancarai oleh Najwa Shihab. Jadi apa yang salah? Ya, karena bukan Ganjar yang berkuasa. Serahkan pada kami. Kami akan menyelesaikannya. Wis, keren. Bukan kayak Anies, semua yang sudah dilakukan pemerintahan era Jokowi salah dan kita harus rubah semuanya. Iya. Biar ya. Mikir nggak ini orang-orang ini? Mau biar ya. Mikir nggak sih orang-orang yang 24% ini? Biar yang dirubah semua, biar ya. Jalan tol jadi jalan becek. Paling juga cuma dirubah nama. Jalan tol adalah dirubah menjadi namanya bukan lagi jalan tol, highway. Yeah! Bukan jalan tol, dirubah namanya jalan bebas hambatan. Ya yeah! Ya Allah, aduh. Muhaimin bilang nanti kita gratiskan semuanya. Untung Indonesia dilindungi. Indonesia diselamatkan oleh Allah. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah. Karena Prabowo yang juga visioner, komitmennya tinggi terhadap negara ini, kemudian ditunjang oleh Gibran yang smart. Gibran yang selalu di pemikirannya selalu pakai mencari terobosan jika secara anggaran kita tidak mampu. Itu Gibran tuh, terbukti di Solo. Jadi nggak ada kata tidak bisa. Ya, mudah-mudahan terselamatkan. Itu satu. Yang kedua, aku menjadi curiga, kenapa kemarin nggak datang, tapi di PKS nggak datang, ini di NU datang. Kok ya dalam pidatonya, ya saya perlu dukungan penuh dari seluruh komponen masyarakat, tokoh-tokoh agama, organisasi keagamaan, ya apalagi NU. NU yang organisasi inklusif, yang bukan eksklusif, kemudian Islam moderat, dan menjunjung tinggi rahmatan lil alamin. Ini tegas nih nyindir si Onono. Nyindir yang kafir. Nah, itu. Sama-sama muslim aja tidak sehaliran kafir.
Itu apa ya namanya ya? Islam radikal ya. Nah, ini akhirnya sah-sah saja ketika kemudian kita curiga ke arah sana. Soalnya halal bihalal NU, ya beliau mementingkan dan wajib hadir dan harus hadir. Dan beliau hadir. Karena memang yang dikembangkan, dianut oleh NU selama ini adalah Islam itu adalah benar-benar rahmatan lil alamin. Bukan Islam yang radikalisme. Merasa bener sendiri, teriak-teriak, loh emang gue bukan Islam. Gue dari Jawa Barat mewakili umat Islam seluruh Indonesia menolak, ya Allah. Men, gue bukan Islam emang, men. Gue nggak diwakili sama lu tuh. Aduh. Ya, kenapa begitu? Karena doktrinnya sudah seperti itu. Semua masyarakat ini di Indonesia ini, di luar kelompoknya dia adalah kafir. Naudzubillah samonumillah, ya Allah, ya Rabb, lindungi negara Indonesia, ya Allah, dari bahaya-bahaya seperti itu, ya Allah. Minta perlindungan, ya Allah. Kita tidak mau seperti Syria, ya Rabb. Kita tidak mau seperti Libya, ya Rabb. Kita tidak mau seperti negara zaman hari ini, ya Rabb, yang terjadi perang saudara terus-terusan sesama Muslim di dalam negaranya sendiri, ya Rabb. Allah. Oke, kita lanjutkan. Kekuatan Islam yang tidak punya rasa rendah diri, punya kepercayaan besar. Karena itu dengan dukungan kekuatan-kekuatan ini juga dari kekuatan-kekuatan unsur-unsur lain, unsur Nasrani, unsur Hindu, unsur Buddha, unsur semua kelompok di Indonesia, kita bersama-sama akan menjaga keselamatan bangsa. Prabowo Subianto berharap tidak hanya dari mayoritas masyarakat yang beragama Islam, terutama yang berasal dari NU, tapi terlebih dari itu di seluruh komponen masyarakat di luar organisasi NU juga Prabowo berharap dan mengajak bersama-sama untuk menjaga NKRI dan membangun negara ini. Termasuk di luar Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Katolik, dan yang lain-lainnya. Semuanya diajak bersatu padu untuk menjaga NKRI ini supaya ke depan pembangunan menjadi lancar dan keadilan sosial ya bagi seluruh rakyat Indonesia akan segera terwujud. Cita-cita besar Prabowo Subianto. Itulah Prabowo berkali-kali di setiap kesempatan selalu menyampaikan membangun negara besar ini tidak bisa dengan sendiri-sendiri. Tidak bisa dengan satu kelompok. Ya mungkin kalau PDI menang mungkin dia akan membangun sendiri kali. Ya. Sama juga kalau Anies menang ya mereka akan membangun sendiri dengan kelompok radikalnya. Mungkin. Ya, biasanya kan kecurigaan orang kan berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Oke, kita lanjut videonya. Kami merasa tugas utama kami adalah menjaga kekayaan Indonesia. Agar kekayaan Indonesia bisa dinikmati, dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, strategi dan program yang sudah dirintis oleh Pak Joko Widodo dan pemerintah beliau, kami anggap adalah landasan fondasi yang sangat kuat. Dan kami akan membangun di atas fondasi itu. Lagi-lagi ini adalah komitmen Prabowo. Karena negara kita itu adalah kaya dengan sumber daya alam. Dan itu bisa untuk kemakmuran masyarakat Indonesia kalau dikelola dengan baik, kalau dijaga dengan baik. Komitmen Prabowo untuk melaksanakan itu. Pun demikian juga sekarang ini sudah 10 tahun sudah dilaksanakan oleh Jokowi. Ya, tinggal kemudian sedikit lagi diambang kesuksesan. Sedikit lagi kita tinggal memetik hasilnya. Salah satunya kalau tadi saya sebutkan penguasaan saham Freeport dan blok migas lainnya, yang paling ditakuti oleh negara-negara yang lain adalah program hilirisasi. Dan ini kenapa kemudian pemilu kita itu ricuh terus, karena ada kepentingan asing masuk untuk menggagalkan program hilirisasi ini. Karena tahu kalau Prabowo yang jadi, pasti program hilirisasi ini akan terlaksana. Dan kalau terlaksana, asing ya nyengir. Meringis ya, tinggal kelihatan giginya. Makanya itulah kepentingan asing masuk setengah mati untuk
salah satu dari kedua calon ini siapapun bisa jadi dan Prabowo tidak menang. Karena ini udah benar, udah terlaksana, pembangunan smelter semuanya hampir selesai juga, tinggal memetik hasilnya. Fondasinya sudah dibuat, sekarang tinggal memetik hasilnya. Sudah ditanamkan oleh Jokowi, ini era Prabowo ini tinggal memetik hasilnya. Kalau ini konsep perubahan yang jadi, ya semuanya akan berubah semuanya. Men, mikir men. Aduh, yang kayak gini-gini masa nggak mikir sih? Coba deh kalian itu ya membuka apapun informasi ya, tidak hanya dalam kelompok kalian. Karena kelompok informasi yang masuk ke kelompok kalian itu sudah disetting supaya terdoktrin. Itu namanya doktrinisasi. Coba diam-diam kan nggak ada pembatasan. Kamu buka link lain, kamu join di grup di luar kelompok kalian supaya terbuka. Ini terbuka gitu loh. Semuanya, termasuk ASN, pegawai negeri yang membenci Jokowi. Semuanya ini dibuka nih. Ya, guru-guru dibuka nih. Supaya nggak kebencian ke Jokowi itu semakin mendalam. Ini penyelamatan negara ini. Dibuka, tolong. Kalian kalau males baca, lihat video tapi di luar kelompok kalian. Jangan mental block. Ini kalian ini memang diajarkan untuk mental block. Apapun informasi yang datangnya bukan dari kalian, jangan pernah dipercaya itu. Padahal itu kebenaran. Dan apapun informasi yang dari kelompok kalian, wajib percaya hukumnya. Padahal itu hoax. Luar biasa kan? Sadar, come on, sadar sesadar-sadarnya. Oke, kita lanjutkan videonya. Setelah saat-saat ini menunggu penyerahan mandat yang final tanggal 20 Oktober yang akan datang, masa ini kami gunakan sebenar-benarnya dan sesungguh-sungguhnya untuk menyiapkan diri. Kami belajar masalah, kami kumpulkan para pakar, kami diskusi dengan semua unsur untuk kami rumuskan langkah-langkah sehingga tanggal 20 Oktober nanti dengan penyerahan mandat tidak akan ada vakum, tidak akan ada waktu yang terbuang. Dan untuk itu saya harus sampaikan di sini betapa besar Pak Joko Widodo menyiapkan saya. Saudara-saudara sekalian, beliau seorang yang boleh saya katakan sangat teliti. Beliau sangat teliti. Mungkin karena itu saya kalah 2 kali sama beliau itu. Itulah yang akan dilakukan Prabowo menghadapi masa transisi ini. Dia siapkan betul dengan jalan berdiskusi dengan seluruh komponen masyarakat, ya, supaya masa transisi ini terjadi dan terlaksana dengan smooth. Tidak ada kekosongan, dan program-program yang sudah berjalan akan terjadi keberlanjutan. Bukan perubahan. Aku pertama aja ngusung konsep perubahan itu apa ya? Nggak make sense sama sekali. Apa? Kan yang di itu harga-harga kan, apalagi mama itu. Harga itu nanti berubah menjadi murah, harga ini murah. Loh, Anies lebih hebat dari Jokowi? Ya enggak lah. Semuanya kondisi ini kan bagaimana pemerintah menjaga inflasi, daya beli masyarakat, harus ada yang dipikirkan petani. Sekarang kita di pasar manapun sayur melimpah loh, buah melimpah loh. Itu kan salah satu ya kestabilan kita gitu. Bagaimana kemudian menjaga itu supaya harganya nggak anjlok, terjadi kestabilan, masyarakat mendapatkan harga yang reasonable, petani mendapatkan harga juga yang tidak jatuh-jatuh amat. Menjaga itu memang gampang. Anies bisa gitu. Hebat bener. Ngabisin anggaran bisa dia. Oke, itu komitmen Prabowo. Dia juga merasa bahwa Pak Jokowi sudah mempersiapkan masa transisi ini dengan baik. Sehingga nanti eksekusinya berjalan smooth. Dan ke depan akan berlanjut dan berlangsung program-program yang memang harus diselesaikan segera. Seandainya PDIP itu nggak egois, tidak mementingkan kelompoknya, mau memikirkan negara, mau memikirkan rakyat ini, Ganjar menjadi wakilnya Prabowo. Wah, Indonesia dahsyat banget. Indonesia dahsyat banget ke depan. Tapi kan nggak mau. PDIP egois. Pengen berkuasa sendiri. Pengen berkuasa kelompoknya sendiri. Dia nggak mau jadi wakil. Merasa suaranya lebih banyak kursinya. Merasa waktu itu elektabilitasnya lebih tinggi. Ya tapi kan Jokowi yang tahu betul. Bagaimana Ganjar, bagaimana Prabowo. Jokowi tahu betul itu. Tidak berdasarkan like and dislike, tidak berdasarkan kepentingan partainya. Loh, kalau berdasarkan kepentingan partainya mah Jokowi dukung PDIP lah atau dukung Ganjar lah. Apa susahnya bagi Jokowi? Tapi kan Jokowi juga mikir, waduh, gua aja jadi PDIP direcokin Megawati kayak begini. Ya. Gua aja mikirin masyarakat Bali supaya merata, tidak hanya di Denpasar. Saya mau didiriin Bandara Buleleng aja ditolak sama Megawati. Ya. Apalagi nanti Ganjar yang RI 1, Prabowo wakil. Apa jadinya nanti? Apa susahnya Jokowi mendukung Ganjar?
supaya nggak dikatakan pengkhianat lah, nggak tahu terima kasih lah, apalah segala macam. Tapi bukan itu. Yang dipikirin Jokowi itu adalah negara besar Indonesia ini. Tidak diacak-acak oleh penguasanya. Biarin menuduh saya membangun dinasti, menuduh saya memperkosa hukum, menuduh saya nepotisme. Biarkan saya fokus menyelamatkan negara ini. Jangan sampai jatuh ke tangan orang-orang yang tidak mempunyai tanggung jawab terhadap negara. Emang dipikir mereka bertanggung jawab terhadap negara? Enggak lah. Oh, kelihatan dari kemarin masa Megawati berkuasa, enggak juga kok. Enggak juga, Kak, karena Jokowi aja kebetulan dari PDIP. Sekarang berubah menjadi bagus seperti ini. Harusnya ini nanti video tersendiri dah, kepanjangan ini nanti. Ada nanti saya bahas deh ya strategi Jokowi untuk negara ini. Rela dia dihujat, rela dia dimaki-maki, rela dia direndahkan, rela dituduh-tuduh. Biarkan. Saya fokus ini tidak untuk urusan diri saya sendiri. Untuk negara dan rakyat Indonesia. Oke, kita lanjut videonya. Tapi saya juga tidak kalah akal. Kalau 2 kali kalah, lebih baik kita belajar dari orang yang menang. Gitu. Tapi sampai sekarang pun, beliau memperhatikan. Dan saya merasa saya disiapkan benar-benar. Kemarin saya masih dipanggil Menhan kan. Sekarang sudah lebih akrab, Mas Bowo. Ya. Aduh, penutupannya kemarin saya dipanggil Menhan ya. Padahal dia tak mau bilang kayaknya tadi. Sekarang saya udah dipanggil Pak Presiden. Ya! Ternyata sekarang saya udah dipanggil Mas Bowo. Oke, itu mudah-mudahan bermanfaat dan kita menjadi sadar tahu betul tokoh-tokokoh bangsa yang benar-benar berkomitmen untuk negara ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.